Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar. Ramadan seringkali diidentikan dengan menahan lapar dan dahaga saja, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun, jika kita berhenti sampai di sini, kita akan kehilangan substansi terdalam dari puasa Ramadan. Bulan Ramadan adalah madrasah spiritual atau madrasah rohaniyah yang dirancang untuk membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa aspek yang perlu kita cermati dan perlu kita lakukan untuk mengenal dan menghayatinya secara spiritual. Yang pertama, puasa sebagai wahana tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan menahan dahaga saja, tetapi juga kita harus bisa puasa hati dan panca indera. Esensi spiritual dari puasa adalah mengalahkan sekaligus menundukkan hawa nafsu yang seringkali menguasai diri manusia itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Man shoma Ramadana imaman wa ihtisaban Gufirallahu ma taqaddama min danbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis ini, kita memiliki kesempatan yang sangat mulia untuk menebus dosa-dosa kita dan mensucikan diri dan hati kita agar puasa yang kita lakukan bisa mendidik kita menjadi pribadi yang jujur, karena puasa adalah rahasia antara hamba dan Sang Pencipta. Meleburkan dosa di sini adalah bagian dari penyucian jiwa. Kita belajar untuk menahan hawa nafsu, bukan hanya sekedar menahan lapar saja. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa esensi spiritual dari puasa adalah menundukkan hawa nafsu. Kita sebagai umat muslim jangan sampai kalah dengan nafsu yang ada pada diri manusia. Karena seperti yang saya katakan tadi, puasa Ramadan merupakan kesempatan emas bagi kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lampau, sekaligus memperbanyak pahala yang ada di tahun ini, agar kita mendapatkan hikmah di balik puasa yang kita lakukan. Puasa juga akan mendidik kita menjadi pribadi yang jujur. Jujur akan keadaan, jujur dalam bersikap, dan juga jujur dalam beriman. Hal ini juga akan menambah hasanah pengetahuan kita tentang adanya puasa di bulan Ramadan dan mengapa puasa ini wajib kita lakukan.
Kemudian yang kedua, peningkatan kesadaran akan ketuhanan atau muraqabah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lupa kepada Allah karena kesibukan duniawi. Nah, di bulan Ramadan ini, terutama saat kita berpuasa, kita dilatih untuk merasa diawasi oleh Allah setiap saat. Kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar berhadapan dengan dunia yang sementara saja. Akan tetapi, kita juga harus merasa seperti diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar setiap tindak dan tanduk yang kita lakukan akan sejalan dengan aturan agama yang berlaku. Inilah puncak daripada spiritualitas yang menghadirkan Allah dalam setiap detak jantung dan tindakan yang kita lakukan. Jadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan satu-satunya pengawas dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah agar kita mendapatkan hidayahnya dan kita bisa ditempatkan di surganya Allah nanti. Kemudian poin yang ketiga, intensitas interaksi dengan Al-Quran. Ramadan adalah Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Aspek spiritual ini menuntut kita untuk tidak sekedar membaca, tetapi mentadaburi dan menghayati ayat-ayat Allah. Kitab suci ini diturunkan sebagai pedoman hidup, dan ketika kita membacanya di bulan yang penuh berkah ini, maka bisa dipastikan kita mendapatkan ketenangan hati dan cahaya ilahi. Al-Quran bukan hanya sebagai kitab suci saja, melainkan ketika kita membaca dan mengamalkan isi daripada setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran, sudah pasti kita mendapatkan berkah dari ini semua. Oleh karena itu, kita dituntut bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi juga mengamalkan ilmu yang kita dapatkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup dan penuntun jalan agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Kemudian poin yang keempat, yaitu melatih kesabaran dan empati. Menahan lapar hanya untuk melatih jiwa untuk bersabar dari keinginan hawa nafsu. Lebih dari itu, lapar mengajarkan kita empati terhadap kaum duafa yang mungkin merasakan lapar bukan karena puasa, melainkan karena ketiadaan makanan. Kita seringkali melihat di pinggir jalan orang-orang yang tidur di emperan toko. Mereka pastinya menahan lapar bukan karena puasa, melainkan memang tidak ada makanan atau mungkin tidak mempunyai uang untuk membeli makanan tersebut. Banyak orang-orang menyediakan takjil gratis di bulan yang penuh berkah ini semata-mata untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memperbanyak pahala yang didapatkan agar mereka menjadi orang-orang yang bisa membantu baik kaum duafa, pengemis maupun orang-orang yang sejatinya tidak mampu dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim sudah seharusnya membantu sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kita agar kita nantinya merasakan empati yang sama dan melatih kesabaran dan juga belajar dari keadaan mereka ini. Oleh karena itu, di bulan yang penuh berkah ini, mari kita melembutkan hati yang keras dan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah
atas nikmat yang diberikan selama ini. Marilah kita jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai titik balik kita agar memperbaiki amal dan ibadah kita dengan hati yang tulus, niat yang tulus, agar setiap detik yang kita lewati membawa keberkahan sendiri dan membawa rasa syukur yang besar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.